Hai guys, kembali lagi video barunya dan video kali ini saya mau kasih tahu apa yang terjadi di terakhir minggu dan saya kena 2 kali stop loss. Memang sell atau loss itu part of the game. Itu hal yang terbiasa, kita harus terima. Kalau kamu tidak bisa menerima yang loss yang sesuai risk, kamu tidak bisa ada di dalam industri trading karena itu yang paling utama. Kalau kamu takut loss, kamu takut trading, pasti kamu deg-degan kalau buka posisi. Jadi misalnya kalian belum bisa terima loss sesuai risk, kalian jangan coba pakai real account, oke? Kalian memang kalau mau perbaiki psikologi atau apapun memang harus coba real account karena di situ yang kita halamin lossnya dan kita harus terima dan move on. So that's the part of trading. So minggu terakhir apa yang terjadi saya bakal kasih tahu dari berapa trade saya ambil, kayaknya tiga atau dua. So karena SL itu adalah salah satu hal yang biasa, so keep it up dan try to move on, yang cari yang pair lain aja. Dan untuk sekarang saya melakukan untuk crypto market crypto juga karena crypto lebih bagus, tapi saran saya guys jangan coba altcoin karena altcoin itu memang volumenya sangat kecil. Kita nggak bisa ekspektasi yang hari itu bisa gerak, no. Itu bisa jadi berapa hari muter baru bisa gerak. Tapi untuk Bitcoin, Ethereum itu lebih cepat volumenya dan semuanya tinggi banget kan. Jadi dia tuh cepat geraknya. Tapi altcoin saya tidak sarankan. Kalau kalian mau pakai crypto juga, kalian bisa pakai BTC atau Ethereum. Oke, so itu saran saya. Saya bakal kasih tahu mulai dari awal. So, pertama minggu pas buka itu saya lihat di Ethereum, ETH, dan daily chart saya nggak masuk ke lower time frame apapun, lukisan apapun, itu pure dari daily chart. Ini kalian perhatikan, ini saya caranya mulai dari nol sampai akhirnya. So ini yang daily chart saya buka, ini di chart layar di sini kalian bisa lihat, saya ambilkan ini semua. So bukanya dari sini. So garisnya tidak ada di sini. So semua lukisan dihapus. So chartnya begini kemarin, oke? Saya tidak lukis di sini ada fair value gap, respect naik, di sini ada liquidity sweep. No, this all bullshit. Saya kasih tahu. Semua yang setelah terjadi mereka tandain itu semua bullshit. There is nothing to do. Nggak bisa kalian lakukan apapun harga setelah sampai. Kalian harus tahu outcome of the market kita nggak bisa prediksi. Kita bisa analisa sesuai plan dan kita bisa punya konfirmasi 50 atau 60%. Yang 40% yang market gerak kita nggak bisa kontrol guys. Itu market kita dari rumah atau rumah siapapun, market tidak bisa atur atau gerak. Itu kita tidak bisa juga apa-apain juga. So, apa yang kita bisa, hal yang kita lakukan itu ada manage the risk. Yang trade ini saya riskkan berapa, oke, saya bisa risk ini, kalau memang loss, oke, saya out. Itu aja. Itu yang kita bisa handle di tangan kita. Kalau gerak market kita nggak bisa. Yang orang kasih tahu yang setelah terjadi itu yang mereka bisa lakukan karena mereka nggak bisa lakukan sebelumnya karena siapapun nggak bisa tahu market geraknya gimana. Dan itu hal-hal yang biasa harus kalian paham sesuai manusia yang pikiran dengan logika aja. Berapa ratus orang di TikTok kasih tahu setelah terjadi, kenapa nggak bisa sebelumnya? Itu masalahnya, harga atau market kita nggak bisa kasih tahu sebelum terjadi karena semuanya takut kena loss atau credibility mereka di profile-profile bakal hilang karena kena SL mulu. Itu mereka nggak mau kasih tahu sebelum terjadi. Oke, kalian harus ingat. Itu yang hardest part. Itu yang part yang paling susah di market. Jadi kita nggak bisa tahu outcome of the market. Kita harus kontrol apa yang kita bisa kontrol. Oke, so ini yang kalian harus tahu. So apapun kalian tandai di sini ada sweep atau apapun itu apa ya, tidak perlu menurut aku, just follow the plan aja. So kalau kalian perhatikan daerah ini, terakhir apa yang terjadi adalah terakhir ada konsolidasi terjadi. So kalian bisa tahu setelah hari kalian perhatikan kalau konsolidasi selalu ada doji candle. So kalau kalian sudah tahu memang doji candle terbentuk, itu sudah artinya harga lagi mulai konsolidasi dan terlihat jelas di sini ada konsolidasi terjadi. So kalau kita mau konfirmasi lebih lanjut, kalau kita misalnya bingung, Bang, itu bisa konsolidasi gimana lagi kita bisa confirm, kita bisa turun ke, contoh bisa dibilang
12 jam. 12 jam juga kalau kita bisa masuk, bisa kelihatan doji candle ini. Kan wick-nya di atas, wick-nya di bawah. Kalau memang belum jelas, kita bisa masuk ke H6 dan cek apa yang terjadi di H6. Ini ada doji candles. So, harga tidak ada arah lanjut naik atau harga tidak ada arah untuk lanjut turun. So, ini stuck di salah satu range begini. Oke, itu otomatis termasuk ke trading plan kita itu adalah weekly profile, phase of price. So, phase of price apa kita sekarang alami di sini adalah konsolidasi. So, untuk konsolidasi, aturan-aturan atau kita harus perhatikan yang 3 hal. Itu adalah identifying consolidation, carilah konsolidasi di mana yang terjadi. Yang kedua, relevant price levels, yang key levels di mana. So, yang kedua ini kita harus tandain key level. So, kita balik ke daily dan kita lihat di mana yang key level yang kita harus perhatikan adalah yang daerah dari candle ini kita lihat ke kiri, paling yang swing high-nya ada yang di sini dengan failure swing dan swing low-nya dari sini ke bawah yang ini. So, itu yang kedua kita harus lakukan sesuai yang trading plan. Yang ketiga, sebelum yang ketiga kita cari yang expansion setelah key level sampai. Sebelum itu kita harus punya berapa konfirmasi. Kalau kalian nggak tahu hal ini, kalian harus nonton ini videonya yang key points. Key points adalah salah satu hal yang kalian harus wajib perhatikan. Ini key points kalian harus benar-benar tahu karena ini yang hal-hal kalian harus perhatikan dengan trading plan ini. Karena yang hal-hal ini tidak cocok, probability trading plan ini pasti gagal. Jadi yang kita harus perhatikan sekarang yang key points itu adalah yang swing point apa cocok atau enggak. Kita kalau masuk ke H4 atau H1 kita bisa masuk. Dan kalau kita lihat yang area yang ini, yang konsolidasi yang halamin sekarang, yang kita harus lihat ke kiri di mana swing point high dan swing point low. So, itu tidak boleh ada kayak gini. Harus melewati swing ini, swing yang high, yang paling high, yang swing yang low, paling low-nya. Yang dua candle ini, yang daily dua candle ini kalian perhatikan daily. Yang daily 1 sama 2 candle. Yang 2 candle ini lagi hold konsolidasi ini. Kalau kita masuk ke H4, kelihatan dari swing high ini to swing low ini. Yang high dengan low. So, ini salah satu swing yang hold semua konsolidasi yang ini. Oke, jadi kita harus perhatikan pertama itu yang sesuai key point. So, setelah kita sudah konfirmasi, memang yang kita tandain yang key level itu validasinya menambah. So, ini contohnya untuk 2 candle swing. Kalau kita perhatikan cuma ada 1 candle daily kayak gini dan di dalam ada range. Tapi kalau kita masuk ke lower time frame langsung ada swingnya. Kalau kemarin kita lihat di BTC, di sini kalau kalian perhatikan ini adalah 1 candle yang swing model. Kalau kalian perhatikan di sini yang swing high ini, yang key level high ini, key level low. Kalau kita turun ke H1 atau 30 menit itu adalah 1 swing dari atas ke bawah. Tapi di Ethereum sekarang ini adalah 2 candle swing, di mana 2 candle hold konsolidasi. Di situ 1 candle hold. So di sini adalah 2 candle yang hold. Jadi bedanya bakal kelihatannya begini swing pointnya. Jadi dari sini ke sini. So kita konfirmasikan sesuai plan yang key levelnya. Sekarang kita harus nunggu reaksinya. So, pas sampai ke sini, saya masuk ke daily lagi. Itu yang pikiran saya atau salah saya lakukan. Harusnya saya nggak boleh kayak gitu karena cuman saya ekspektasi aja tapi tidak terjadi. Karena udah cukup lumayan harga naik dan sudah di sini ada sweep juga. Jadi saya nggak tahu, pikiran saya adalah ini harusnya lanjut ke bawah. Pair-pair lain, altcoin dan lain-lain itu sudah mulai turun ke bawah. Semuanya drop. Jadi saya pikir adalah oke, ini harusnya drop lower time frame. Dan saya lihat H1-nya atau 30 menitnya harga lumayan drop banget. Ini lihat candle-candlenya sudah lumayan drop ke bawah. So, jadi saya pikir ini adalah salah satu continuation ke bawah, harga mau lanjut turun ke bawah. Jadi 5 menit saya lihat di sini ada salah satu OB yang hold harganya. Jadi selanjutnya juga harga dari sini hold OB-nya, hold harga turun ke bawah. Oke. So, saya pikir kemungkinan yang OB ini yang mau hold harganya dan saya entry pas di sini dan saya taruh SL-nya di atas ini dan saya lanjut turun ke bawah. Ini saya entry yang kemarin kalau kalian perhatikan di sini.
Ya, ini saya bilang kayaknya Ethereum bakal lanjut turun ke bawah. So nggak bakal ada sweepnya. Saya nggak ekspektasi adalah sweep di sini dan itu pikiran saya. Memang kita nggak bisa tahu outcome of the market apa yang bisa terjadi, tapi kita bisa analisa sesuai plan. Tapi memang arah yang saya ekspektasi adalah salah. So saya entry kayak gini dan saya bilang dua arah target dan saya menunggu gimana analisa kalian dan saya tanya dan banyak yang jawab gini-gini dan plan yang sama yang kemarin saya lakukan memang itu juga continuasi. Kalian lihat dua candle konsolidasi atas ke bawah dan harga akumulasi di dalam swing point dan di swing point key level di bawah atas. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada OB yang hold. So di sini saya lakukan yang salah satu benar itu adalah ketika harga sweep key level dan dia balik ke atas kena OB dan dia balik lagi sweep lagi. Jadi yang kedua sweep itu konfirmasikan harga bakal lanjut turun. Yang ini saya tidak lakukan di sini. Saya harusnya lakukan adalah saya harus nunggu untuk low ini harus break satu kali lagi. Jadi saya bisa konfirmasi lebih tenang harga mau lanjut turun ke bawah. Tapi saya tidak lakukan ini, saya langsung entry di sini tanpa mikir itu dan saya langsung entry di sini. Jadi kalau saya nunggu sekali lagi break ke bawah, jadi itu lebih konfirmasi untuk bearish. Dari sini harga udah mulai naik ke atas dan kena SL saya dan berubahkan jadi bullish. So saya tidak langsung buy di sini gara-gara fail ini mungkin dia bullish terjadi kayak gini enggak. Saya satu kali kena SL saya mikir dulu atau ambil waktunya, ambil banyak informasi baru bisa kita buy. Tapi saya tidak lakukan apapun, saya biarin biar candle ini atau hari itu selesai. So, saya masuk ke balik lagi 1 jam, saya nunggu sampai hari itu selesai. Hari itu selesai yang Asia atau kita bisa nunggu sampai Asia terjadi besoknya. Pas besoknya sudah buka, oke, hari ini saya sudah konfirmasi kalau kita balik ke daily di sini sudah kelihatan candle sweep dan close balik lagi ke atas. So saya ekspektasi adalah key level low ini ke key level high ini harga harus sampai. So saya masuk ke H1 besoknya. Di sini saya lagi cari sebenarnya salah satu order block harga turun ke bawah, ambil salah satu sell side liquidity dan baru close back dan baru saya mau buy di sini ke target high-nya di sini. Tapi apa yang terjadi adalah harga udah punya buy modal di lower time frame. Saya di 1 jam nggak kelihatan, tapi kalau kita turun ke 30 menit, di sini kelihatan semuanya. Ini fair value gap dengan fair value. Kalau kita turun ke 15 menit juga kelihatan. Ini fair value area dan fair value area selanjutnya. So harga respect fair value area dengan protected swing, harga sudah mulai naik ke atas dan sudah sampai targetnya. Jadi pas saya lihat waktu itu di sini saya bilang bullish tapi bingung buy di mana. Jadi saya nunggu untuk manipulasi dulu untuk order block yang baru, tapi ternyata harga sudah punya buy model. Advanced market structure di sini kalau kalian belum tahu bisa nonton. Advanced market structure terjadi harga sudah sampai target di atas. Dan situ juga saya lakukan salah satu salah lagi. Ketika harga lagi bullish, saya masuk ke altcoin itu adalah near USDT dan saya lakukan hal yang sama. Saya masuk ke daily dan saya lihat di daily ada konsolidasi dan sweep dan harga udah mulai bullish. Kenapa? Saya lihat di Ethereum harga sudah mulai bullish lagi naik. Terus saya masuk ke near USDT dan saya lihat harga ini juga lagi bullish. So, saya mikir adalah oke, daripada saya lewatkan momen di Ethereum, saya mau coba buy di sini sampai target high-nya. Kalau SL-nya panjang juga, saya bisa target yang swing high ini. Dan saya masuk ke H1 dan pas banget di sini. Coba kita lihat di Telegram. Benar ya? Pas banget di sini. Saya cari yang breaker block sebelum manipulasi last close bearish candle sebelum bullish. Dan saya nggak mau lewatkan momen yang saya lewatin di Ethereum USDT. Dan saya mau coba buy dari sini dan retracement di mana ini swing low yang protected swing low dan swing high. Dan ketika harga di sini akumulasi, saya langsung buy di sini, taruh SL-nya di bawah sini.
dan saya langsung target di atas high ini. Di situ saya bilang juga, kalau kalian mau entry langsung bisa tambah mikir yang turun bawah gini, karena waktu itu yang Ethereum tadi kan lewatnya kayak gitu. Jadi saya langsung entry dan nunggu, tapi ternyata apa yang terjadi adalah harga berapa kali naik dan naik lagi dan langsung dia turun dan gagal SL-nya. Jadi itu yang saya bilang, jangan percaya dengan altcoin. Makanya kalau misalnya kalian mau trade crypto, fokus saja yang major pair, karena yang altcoin semua bakal ikuti major pair, tapi momen-momen di altcoin sangat kecil. Kalau major pair gerak gede, altcoinnya bakal geraknya sedikit. Tapi ini menurut aku, karena yang volume ada di Ethereum gak ada di sini. Menurut aku lebih baik kalian cuma fokus Ethereum sama BTC. Jangan fokus yang altcoin kecil-kecil, karena saya benar-benar benci banget lihat altcoin. Ini yang kedua kali saya kena SL, di sini juga yang naik, dan ya di sini saya kena SL. Ini lumayan kelihatan bullish, tapi dia nggak mau sampai ke atas, dia langsung balik lagi. Dan terakhir saya entry yang AUD USD, itu bukan entry sebenarnya, saya memang konformasinya lebih kecil daripada yakinannya nggak ada sama sekali. Cuman ada beberapa minusnya, makanya saya langsung close posisinya. Kalau kalian lihat di sini, saya langsung tutup posisinya karena beberapa hal yang tidak cocok. Yang pertama itu adalah yang sweepnya. Saya kasih tahu aja nggak apa-apa. Yang sweepnya pas terjadi di daerah sini, yang kayak ini. Kalau kalian bisa lihat, ini juga hal yang sama. Konsolidasi kiri ikuti dengan value swing point, key levels, dan saya masuk ke H1 dan saya lihat di sini ada berapa high sebenarnya. Ini satu kali naik turun, naik lagi panjang banget baru turun. Tapi saya nggak fokus yang ini, saya cuma masih di H1. Ini kelihatan agresif up, agresif down, dan saya langsung mau coba sell di sini. Tapi dalam hati aku nggak enak banget pas saya lihat 30 menit ini sangat nggak jelas. Jadi saya langsung entry dan langsung saya bilang saya nggak enak. Jadi kalian bisa lakukan dua hal. Kalian bisa entry sesuai risk, taruh SL-nya di atas. Tapi kalau kalian nggak yakin banget, kalian bisa langsung tutup posisi dan skip. Dan apa yang saya lakukan, saya langsung tutup posisi dan skip the trade. Dan akhirnya juga lihat, harga balik lagi ke atas, gagal SL-nya. Jadi kalau kalian belum punya yakin dengan modelnya atau plannya, jangan entry, mending close saja. Misalnya kalian entry juga masih nggak yakin banget, close saja nggak apa-apa, itu bukan salah sih. Memang kita save risk kita dari yang trading plan yang tidak sempurna, itu aja. So itu yang 3 trade saya ambil, yang 2-nya sudah kena SL, satunya saya langsung close. Itu aja 3 trade. So di industri trading pasti, atau dalam trading pasti ada loss dan profitnya. Tidak selalu kita ekspektasi profit terus, pasti ada alami lossnya. So ini salah satu yang saya alami yang minggu lalu, dan mungkin kalian juga harus paham memang trading itu bukan cuma profit doang. Yang profit doang adalah yang lukisan semua. Dan kalau kalian lagi cari perform yang terbaik, yang bisa kasih yang di Trustpilot yang 4,9 out of 5 bintang, itu cuma satu, adalah the 5%. So, platform ini sangat seru guys. Kenapa? Di sini ada 3 program yang sangat menarik. Yang pertama adalah yang bootcamp. Bootcamp kalian harus tahu. Kalau bootcamp untuk yang trader santai, yang profit lumayan gede tapi mau selesai santai, nggak buru-buru dan lain-lainnya, kalian bisa pilih bootcamp sebagai model kalian. Dan di sini bakal ada step 1, step 2, dan step 3. Dan kalian setiap kali kalian selesai targetnya bakal scaling. Scaling artinya misalnya kalian beli 20k, sudah sampai target, otomatis kalian bisa menambah modal. Otomatis tanpa bayar apapun. So, tiap kali kalian selesai profit target, bakal kalian bisa tarik uangnya. So, kedua adalah hypergrowth. Hypergrowth ini untuk yang sudah lumayan jago. Misalnya kalian sudah punya plan, dan kalian sudah mulai profitable, kelihatan profitable, kalian bisa pilih ini. Karena ini lumayan mahal, tapi nggak ada phase 1 atau phase 2 apapun. Cuma langsung kalian sudah sampai target,
langsung kalian bisa tarik uang dan kalian langsung dapatkan funded account. Dan yang funded account kalian misalnya dapat 10k, itu bisa jadi berubah. Jadi mulai dari 5k, 10, 20. Jadi scaling, otomatis scaling kalian tambah, nggak usah bayar apapun. Semuanya itu otomatis kalian profit dan tarik. Yang ketiga adalah yang high stack, itu untuk yang pemula di mana ada 2 step. Kayak biasa kita pakai propom biasa yang step 1 dan step 2. Dan time juga ultimate, tidak perlu kalian bingung tentang ini biasa, tapi cuma satu aja yang minimal profitable days. Jadi itu bukan artinya kalian harus trade 3 hari, bukan. Ini setelah kalian lulus, mereka bakal cek apakah kalian profitable nggak 3 hari terus, atau 3 hari kalian sudah lumayan profitable. Jadi mereka itu cari yang kalian benar-benar profitable atau konsisten profitable atau enggak. Itu aja sih sebenarnya. So nggak ada harus trade 3 hari, nggak. Cuman kalian bisa trade berapapun satu hari, cuman pas kalian klik lulus, mereka cek akunnya apakah kalian pernah 3 hari profit atau enggak. Itu aja. Dan lain-lainnya juga, yang 3 ini murah juga, $39, dan nanti di refund juga. So itu aja yang 3 account atau program yang cukup lumayan bagus untuk yang pemula kayak kita. Dan banyak juga mereka punya trading skill workshop dan new sentiment dan economic forex calendar juga. Kalian jangan lupa, kalau kalian suka dengan platform ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi, kalian bisa coba juga. So, sebenarnya itu aja sih untuk video kali ini. Saya cuma pengen tunjukin yang loss-loss saya kena. Dan mungkin kalian juga bisa ke depan memang ada loss. It's okay, move on bro. It's simple, itu hal yang biasa. So, itu aja untuk video kali ini. Dan thank you semuanya untuk nonton videonya. Dan I'll see you in the next video.